Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian. Materi yang akan disampaikan: 1. Batasan kata dan bentuk kata. 2. Hubungan antar makna leksikal atau antar makna denotif. 3. Hubungan makna antar kata. 4. Jaringan makna. 5. Homonim. Materi yang pertama, batasan kata dan bentuk kata. Batasan kata. Sebelum dikemukakan batasan kata, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu ciri-ciri kata. Menurut Ray Siling tahun 1935, halaman 35, mengungkapkan ciri-ciri kata sebagai berikut. 1. Momen bahasa. 2. Dapat dipisahkan. 3. Dapat dipindahkan. 4. Dapat ditukar. Batasan kata dapat dilihat kata sebagai kata atau makna leksikal, kata sebagai istilah teknis yang berlaku dalam linguistik. Penentuan batas kata dalam linguistik setidaknya ada 5 cara. Saat istirahat, pembicara akan cenderung memasukkan jeda pada batas kata. Pembicara dapat dengan mudah memilah kata-kata yang terdiri dari banyak suku kata. Kedua, keutuhan. Seorang pengguna diminta untuk mengucapkan kata-kata yang tidak utuh, dan kemudian diperintahkan untuk mengatakannya lagi dan menambahkan beberapa kata. 3. Bentuk bebas minimal. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Leonard Bloomfield. Kata-kata adalah leksem, jadi satuan terkecil yang bisa berdiri sendiri. 4. Batas fonetik. Beberapa bahasa memiliki aturan pelafalan khusus yang membuatnya lebih mudah untuk mempelajari yang membatasi kata yang benar. 5. Semantik unit. Memilih kalimat atau memilah kalimat ke dalam unit semantik terkecil. Namun, bahasa sering menggunakan kata-kata yang memiliki nilai semantik kecil dan sering memainkan peran yang lebih tata bahasa atau unit senyawa semantik. Di KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Ujar atau bicara, morfem atau kombinasi morfem, yang bahasa-bahasa dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas atau satuan bahasa yang berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Menurut Kristal tahun 1980, halaman 383-385, kata adalah satuan ujaran yang mempunyai pengenalan intuitif universal oleh penutur asli, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Jadi, kata adalah satuan ujaran yang berdiri sendiri yang terdapat di dalam kalimat, dapat dipisahkan, dapat ditukar, dapat dipindahkan, dan mempunyai makna serta digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bentuk kata. Bentuk kata bermacam-macam berdasarkan kenyataan yang terdapat di dalam bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari di mata kuliah morfologi. Ada 5 bentuk kata. 5 bentuk kata. 1. Bentuk kata asal. Bentuk asal atau kata asal adalah bentuk yang belum mengalami perubahan bentuk. Kata yang bentuknya masih sederhana. Contoh kata: rumah, pakai, sudah. Contoh kalimat: rumah itu terbakar. Kata rumah berarti bentuk kata asal. 2. Bentuk kata dasar. Bentuk kata dasar yaitu bentuk tunggal atau kompleks yang menjadi dasar pembentukan kata. Secara sederhana, bentuk kata dasar adalah bentuk yang satu ingat lebih kecil dan menjadi dasar dari bentuk kompleks. Contoh, saya makan nasi, kata dasarnya makan. 3. Bentuk turunan. Bentuk turunan dibedakan menjadi 3 macam. Antara lain, A. Bentuk kata berimbuhan adalah bentuk kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, sisipan, dan awalan akhiran yang berfungsi untuk menambahkan arti dari kata tersebut. 1. Awalan atau prefiks. Contoh, me, ber, ke, di, pe, ter. Contoh kata bertamasya, terkuat, melihat. Contoh kalimat: 1. Pada liburan akhir semester, saya dan keluarga bertamasya ke pantai. 2. Kim Buk-ju adalah mahasiswa angkat besi terkuat di universitasnya. 3. Ketika berjalan ke arah kuburan itu, aku melihat sosok putih yang menggantung di pohon.
2. Sisipan atau infix. Contoh R, L, dan M. Contoh yang pertama, gigi plus R. Jadi gerigi artinya menyatakan banyak. Contohnya, gerigi memiliki makna banyak gigi. Geletar memiliki makna banyak getar. Kemilau memiliki makna banyak kilau. Yang kedua ada patuk plus L. Jadi pelatuk. Artinya pelaku pekerjaan. Contoh, pelatuk memiliki makna burung yang biasa mematuk-matuk. Temanggung memiliki makna orang yang menanggung. Contoh ketiga, kucing plus M. Jadi kemucing, artinya menyerupai. Contohnya, kemucing memiliki makna menyerupai kucing. 3. Akhiran atau sufiks. Contoh, kan, an, kah, pun. Contoh kata, lukisan, apakah, walaupun. Contoh kalimat, 1. Lukisan yang ia tunjukkan padaku kemarin adalah hasil karyanya sendiri. 2. Apakah kamu sudah pergi keluar kota? 3. Walaupun sudah dinasihati berkali-kali, anak itu tetap saja nakal. 4. Awalan akhiran atau konfiks. Contoh me, kan, pe, an, ber, an, se-nya. Contoh kata memberikan, pengangguran. Contoh kalimat 1. Aisyah memberikan kejutan di hari ulang tahun sahabatnya. 2. Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi. 4. Bentuk kata ulang. Bentuk kata ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar yang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh kata anak-anak, buku-buku, biri-biri, hati-hati. Contoh kalimat 1. Bibiku menjual sayur mayur di pasar. 2. Pak Somad adalah seorang pengembala biri-biri. 5. Kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan antara dua buah morfem dasar atau lebih yang mengandung satu pengertian. Kata majemuk tidak menonjolkan arti tiap kata, tetapi gabungan kata itu yang membentuk makna baru. Contoh kata tanggung jawab, rumah sakit. Contoh kalimat, pedagang kaki lima itu harus dibawa ke rumah sakit akibat pengendara bermotor yang menabraknya. Hubungan antar makna leksikal atau antar makna denotif. Menurut Waridah tahun 2008 halaman 292, makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya, atau tidak bisa, atau ambigu. Misalnya, leksem mahasiswa memiliki makna leksikal orang yang belajar di perguruan tinggi. Dosen bermakna leksikal tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Makna denotasi adalah makna yang jelas atau makna yang sebenarnya. Dalam ilmu bahasa, makna denotasi merupakan apa yang dijelaskan di dalam kamus menurut Erdmann dalam Janitsch tahun 2002 halaman 147. Berdasarkan definisi masing-masing makna, bahwa antara makna leksikal dan makna denotif itu sama. Jadi, keduanya memiliki arti makna yang sebenarnya atau makna yang didasarkan pada kamus. Yang membedakan keduanya adalah konteks pemakaiannya. Makna denotasi akan dianggap denotasi apabila konteks pemakaiannya sesuai. Sayre tahun 1994 halaman 289 menambahkan makna yang dimiliki atau ada pada leksem meskipun tanpa konteks apapun. Misalnya, makna leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Dengan contoh itu dapat dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita atau makna apa adanya. Dalam pembahasan relasi semantik leksikal, Said tahun 2000 halaman 63 membaginya atas beberapa bentuk relasi makna, yaitu homonimi, polisemi, sinonimi, antonimi, hiponimi, meronimi, koleksi anggota member collection, porsi massa, portion mass. Hubungan antara makna menggambarkan manifestasi perpikiran manusia.
Manusia berbahasa berarti manusia hendak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikap. Dengan bahasa dan berbahasa, kebudayaan manusia berkembang. Pewarisan kebudayaan dilakukan lewat pewarisan bahasa yang bermakna. Materi yang ketiga, hubungan makna antar kata. Makna kata atau semantik leksikal, menurut Said tahun 2003, halaman 43, semantik leksikal secara tradisional biasanya diartikan sebagai A. Bagian yang menjelaskan makna setiap kata dalam suatu bahasa. B. Bagaimana menafsirkan makna dalam sebuah bahasa. Menurut Nida tahun 1975, halaman 15-20, membedakan 4 prinsip hubungan makna, yakni inklusi, overlap, komplementasi, dan kontinuitas. Inklusi menggambarkan hubungan suatu makna yang termasuk di dalam satuan makna yang lebih umum. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana warna merah muda tercakup dalam warna merah dalam gambar irisan berikut ini. Dalam irisan ini menjelaskan bahwa merah muda merupakan warna merah dan warna merah merupakan warna. Overlap dapat dikatakan seperti terjadinya sinonim. Walaupun tidak selalu dua kata yang sinonim memiliki peran, fungsi, distribusi, dan kolokasi yang persis sama. Hal ini dapat disimbolkan dalam bentuk irisan antara jawaban dan balasan berikut ini. Irisan ini menjelaskan bahwa jawaban dan balasan merupakan arti yang sama. Hubungan komplementasi mencakup lawan kata, reverse, dan konversi. Lawan kata memiliki batas yang normatif, tergantung pada objek tertentu, seperti besar atau kecil, berlaku norma yang berbeda ketika diterapkan pada objek yang berbeda, seperti kucing dan gajah. Kecilnya gajah tetap lebih besar dari besarnya kucing, jadi ada polarisasi di mana batasnya tidak dapat ditentukan dengan jelas. Hubungan kontinuitas secara semantik sama, tetapi ada fitur makna tertentu yang berbeda atau membedakan, seperti antara lihat, menonton, terlihat, dan muncul, yang dicontohkan oleh Leach tahun 1976, halaman 111. Dalam irisan ini menjelaskan bahwa kata lihat, terlihat, muncul, dan menonton memiliki hubungan. Materi 4, jaringan makna. Menurut J.D. Parera tahun 2004 halaman 61, sejumlah makna mungkin memiliki hubungan tetap ada simpulan dalam sejumlah tipe hubungan tetap, sehingga dapat dikatakan hubungan antar makna kata itu merupakan jaringan, bukan sekedar daftar kata seperti dalam kamus yang disusun sekedar berdasarkan kemiripan fonologis. Semua kata atau leksem dalam suatu bahasa bukan tumpukan barang dalam gudang, melainkan kumpulan kata yang satu sama lainnya berkaitan, membentuk sebuah struktur. Seseorang yang menyatakan saya melihat ibu, kata ibu dalam ujaran itu memiliki hubungan dengan kata lain, yaitu wanita, dewasa, punya anak. Atau dengan pernyataan lain, kata ibu mengandung komponen makna wanita, dewasa, punya anak. Kata-kata yang satu sama lainnya berhubungan. Materi 5, homonim. Homonim berasal dari bahasa Yunani yaitu hono dan onama. Hono berarti sama, onama berarti nama. Menurut Krida Laksana tahun 2008, halaman 85, hubungan antar kata yang ditulis dan atau dilafalkan dengan cara yang sama dengan kata lain, tetapi yang tidak mempunyai hubungan makna disebut homonim. Menurut Putrayasa tahun 2010 halaman 118 mengemukakan bahwa homonim adalah dua buah kata atau lebih yang sama bentuknya, tetapi maknanya berlainan. Contoh kata homonim. 1. Hak memiliki makna bagian dari sepatu wanita dan juga memiliki makna milik atau kepunyaan.
2. Rapat memiliki makna pertemuan atau diskusi yang membahas suatu hal, dan juga memiliki makna tidak renggang atau berhimpitan. 3. Selang memiliki makna jeda waktu, dan juga memiliki makna alat untuk menyalurkan air. Faktor penyebab terjadinya homonim. Menurut Serre tahun 2009, halaman 95 ada dua kemungkinan sebab terjadinya homonim. 1. Bentuk-bentuk yang berhomonim berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya, kata bang yang berarti azan berasal dari bahasa Jawa, dan kata bang kepandekan dari abang yang berarti kakak laki-laki berasal dari bahasa Melayu atau dialek Jakarta. 2. Bentuk yang berhomonim ini terjadi sebagai hasil morfologi. Misalnya, kalimat ayah sedang mengukur kelapa di kebun dengan penjahit itu sedang mengukur pola badan pelanggannya. Mengukur pada kalimat 1 berasal dari kata kukur dengan awalan imbuhan me. Mengukur pada kalimat kedua berasal dari kata ukur dengan awalan imbuhan me. Menurut Firhar, tahun 1977, halaman 135, homonimi dapat terjadi pada satuan kata, frase, klausa, dan kalimat. Homonimi antar kata, misalnya, Ani mengurus setelah liburan panjang. Mengurus diturunkan dari bentuk dasar kurus. Kedua, pemimpin itu berhasil mengurus perusahaannya. Mengurus diturunkan dari bentuk dasar urus. Homonimi antar frase. Kata orang tua yang berarti ayah dan ibu, dan kata orang tua yang berarti orang yang sudah tua atau lansia. Homonimi antar klausa dan antar kalimat. Kalimat baju orang yang pendek itu putih yang berarti orang yang memakai baju putih itu pendek, dengan baju orang yang pendek itu putih yang berarti orang itu memakai baju yang pendek dan putih atau baju putih orang itu pendek. Di samping istilah homonim, terdapat istilah homofon dan homograf. Menurut Parera, tahun 2004 halaman 81 mengemukakan homofon adalah dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya, tetapi berlainan tulisannya. Misalnya, kata bank yang berarti lembaga yang mengurus segala hal mengenai uang. Hurufnya terdiri B, A, N, K. Dengan kata bank adalah bentuk singkat dari kata abang yang berarti kakak laki-laki dengan huruf B, A, N, G. Menurut Serre tahun 1995 halaman 97 bahwa homograf adalah kata yang dilihat dari segi ejaan atau tulisan sama, tetapi beda pelafalan dan maknanya. Misalnya, kata serang yang berarti menyerang atau menyerbu, dan kata Serang yang berarti nama kota di Provinsi Banten.